Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini tema kita adalah hidup damai dengan toleransi, rukun dan menghindari tindak kekerasan. Dan ini adalah pelajaran bab 7. Oke, pada pertemuan pertama ini di bab 7 ini maksudnya kita akan mengulas ya tafsir tentang Al-Qur'an surah Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi dan kerukunan. Sebelum kita ulas lebih lanjut, Bapak akan bacakan dulu ayatnya dan silahkan Ananda simak atau paling tidak ikut membaca juga supaya ada manfaatnya, paling tidak pahalanya insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Nah, berikut ini adalah terjemah Al-Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Bapak bacakan. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Nah, inilah manusia, Anda sekalian. Setelah Al-Quran sampai kepada dia, ada yang beriman, ada yang tidak. Mudah-mudahan kita termasuk yang beriman. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakan Nabi Muhammad maksudnya Ananda, maka katakan kepada orang yang mendustakan Nabi Muhammad itu, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini mengisyaratkan agar kita tidak memancing konflik Ananda. Jika mereka mendustakan Al-Quran, biarkan mereka dengan kedustaannya. Sementara kita tetap dengan keimanan kita. Begitu Ananda sekalian. Ya, begitulah seharusnya kita bersikap. Terkecuali kita diganggu atau diserang. Nah, maka ini menjadi alasan untuk kita membela diri ya. Oke. Sebelum kita bacakan tafsirnya, kita identifikasi dulu beberapa tajwid yang ada di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Pertama ada lafaz wa minhum. Nah, di sini ada hukum bacaan izhar khalqi namanya Anda sekalian. Yakni nun sukun, nun mati bertemu ha. Jadi wa minhum, tidak boleh kita dengungkan misalnya wa minhum, nah itu salah. Jadi harus jelas bunyi nunnya dan tidak boleh berdengung. Wa minhum. Kemudian
pada lafaz yang kedua ada kalimat wa minhum may yu'min. Nah, ya, ini ada hukum bacaan namanya idgham mimi, di mana mim mati pada kata wa minhum bertemu dengan mim pada kata man. Jadi mim mati ketemu mim ini itu dibaca berdengung Ananda. Ya, idgham itu berdengung. Contoh wa minhum may yu'min. Jadi dilamakan ya. Kemudian ada lafaz yang ketiga kadzabuk. Nah, ini mat tabi'i. Ya, mat tabi'i yang dimaksud di situ huruf ba yang di depannya ada waw mati, maka ba-nya itu yang berbaris dhamma itu dibaca panjang kadzabuka. Ya, tapi panjangnya hanya satu alif ya, 2 harokat. Tidak boleh juga terlalu panjang. Kadzabuka itu malah salah ya. Nah, kecuali kita wakaf, maka dia boleh sampai 6 harokat. Kadzabuk. Paham nggak ya? Mudah-mudahan. Kita lanjut. Nah, ini beberapa kosakata yang ada dalam ayat. Pertama, lafaz wa minhum itu artinya dan di antara mereka. Kemudian ada man, ada orang yang yu'min, dia beriman, bihi kepadanya, wa minhum dan di antara mereka, man, ada orang yang la, tidak, yu'min, dia beriman, tidak beriman ya. Kemudian bihi kepadanya, wa rabbuka dan Tuhanmu, ya, Tuhan Nabi Muhammad maksudnya, tentu Tuhan segala makhluk, a'lamu, lebih mengetahui. Faqul, ya, maka katakanlah Muhammad, li bagiku amali perbuatanku, walakum dan bagi kalian amalukum perbuatan kalian, antum kalian artinya. Itu beberapa kosakata Anda. Selanjutnya mari kita perhatikan tafsir Anda sekalian dari Quran surah Yunus 40:41 yang terdapat di dalam tafsir Jalalain namanya ya. Jadi di dalam tafsir Jalalain, tafsir daripada Al-Quran surah Yunus ayat 40 adalah mereka penduduk Mekah. Jadi penduduk Mekah yang dimaksud ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Hal ini diketahui oleh Allah dan di antara mereka ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya untuk selama-lamanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Hal ini merupakan ancaman yang ditujukan kepada mereka yang tidak beriman kepadanya. Nah, itu Ananda sekalian. Kemudian tafsir Quran surah Yunus ayat 41, jika mereka mendustakan kamu di situ Nabi Muhammad maksudnya, maka katakanlah kepada mereka, bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Artinya masing-masing pihak menanggung akibat perbuatannya sendiri. Kalian berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi Nabi Muhammad sudah menyampaikan soal kemudian ada yang beriman, ada yang tidak beriman, itu terpulang kepada manusia masing-masing dan mereka nanti akan menanggung akibat dari perbuatannya masing-masing. Kemudian tafsir Al-Quran surah Yunus 40:41 sampai 41 menurut Profesor Dr. Quraish Shihab adalah kaum musyrikin itu ada orang yang percaya kepadanya tetapi menolak kebenaran Al-Quran. Dia percaya kepada Nabi Muhammad tapi Al-Qurannya tidak dia terima, itu maksudnya. Karena keras kepala dan kedudukan sosial dan di antara mereka ada juga yang lahir batin tidak percaya kepadanya karena hatinya terkunci. Na'udzubillah min dzalik ya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang para perusak yang telah mendarah daging dalam jiwanya, kebejatan yang sedikit pun tidak menerima kebenaran tuntunan ilahi. Kalau Allah itu Ananda, dia maha mengetahui ya, siapa yang tersesat, siapa yang beriman. Apabila mereka sejak dahulu telah mendustakanmu, mendustakan Nabi Muhammad maksudnya, dan berlanjut hingga kini dan masa datang, maka katakanlah kepada mereka, bagiku pekerjaanku dan bagi kamu pekerjaanmu. Jadi kita tidak perlu berkonflik Ananda sekalian. Yang penting jangan saling mengganggu aja. Yakni biarlah kita berpisah secara baik-baik dan masing-masing akan dinilai oleh Allah. Serta diberi balasan dan ganjaran yang sesuai. Kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, baik pekerjaanku sekarang maupun masa datang. Nah, jadi tidak terlalu jauh berbeda Ananda dengan tafsir Jalalain tadi ya. Cuman redaksinya saja mungkin yang
ada sedikit yang berbeda, tapi intinya sama. Kita lanjut. Sedangkan tafsir Al-Quran surah Yunus ayat 40-41 menurut Kemenak RI, Bapak bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Rasulullah dan pengikut-pengikutnya bahwa keadaan orang musyrikin yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran akan terbagi menjadi dua golongan. Segolongan yang benar-benar mempercayai Al-Quran dengan i'tikad yang kuat, dan segolongan lainnya tidak mempercayainya dan terus-menerus berada dalam kekafiran. Tetapi mereka tidak akan diazab secara langsung seperti nasib kaum sebelumnya. Artinya ditangguhkan Anda sekalian. Di akhirat nanti baru dibayar lunas. Di akhir ayat dijelaskan bahwa Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang membuat kerusakan di bumi karena mereka menyekutukannya. Menganiaya diri sendiri. Jadi menyekutukan Allah itu sama dengan menganiaya diri sendiri karena perbuatannya itu akan menyebabkan dia teraniaya di neraka nanti. Dan menentang hukumnya. Hal itu disebabkan karena fitnah mereka telah rusak. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan yang pedih. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan ini. Kemudian tafsir Al-Quran surah Yunus menurut versi tafsir Ibnu Katsir ayat 40. Bapak bacakan, di antara kaum Nabi Muhammad ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, mengikuti dan mengambil manfaat dari apa yang diwahyukan kepadanya. Di samping itu ada orang-orang yang berkeras kepala, tidak mau beriman, walaupun ia telah memperoleh keterangan yang tidak dapat membantahnya, bahkan sampai ia mati dan dibangkitkan kembali kelak. Alhamdulillah, semoga tidak termasuk ke dalam golongan yang menentang ini. Kemudian Allah memberikan penjelasan apabila orang musyrikin itu tetap mendustakan Muhammad SAW, maka Allah memerintahkan untuk mengatakan pada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW berkewajiban meneruskan tugasnya, yakni menyampaikan wahyu yang datang dari Allah sebagai penyampai perintah Allah. Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk menghakimi mereka. Jadi Nabi itu Ananda tugasnya menyampaikan saja, ya. Tidak boleh menghakimi, apalagi memaksa mereka untuk mengikuti apa yang beliau bawa. Ya. Kemudian apabila mereka tetap mempertahankan sikap mereka, ya. Jadi ketika mereka tidak mau beriman, biarkan saja mereka dalam kekafiran. Nanti Allah yang akan memperhitungkan amal mereka. Jadi di dalam berdakwah Anda sekalian, kita hanya bertugas menyampaikan saja. Ya. Jadi tidak boleh kita memaksakan sesuatu untuk orang mengimaninya. Tapi kemudian mereka beriman, itu faktor hidayah dari Allah. Ya nak ya. Oke, ini bagian akhir dari pelajaran kita. Bapak berikan tugas. Nah, silakan Ananda baca sendiri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini agak sedikit cepat Bapak berbicara nak ya, biar tidak terlalu banyak makan waktu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.